Kalian pernah nggak merasa bahwa sebuah rasa penasaran itu terkadang menjadi jebakan untuk kita semua? Ya, mungkin kita bisa mulai dari bapak-bapak yang buka file PDF dari WhatsApp yang mana ternyata itu yang dikirim dari orang lain ternyata isinya adalah virus. Nah, di era digital sekarang sebenarnya itu sering kali terjadi. Bahkan tidak hanya itu. Jadi ada sebuah cerita yang ini berawal dari sebuah kolom komentar di YouTube. Yang ini dialami oleh seorang pria bernama Kenny Veitch. Kenny ini bukan hanya sekedar penonton biasa guys. Karena dia juga di saat yang sama seorang pendaki yang sangat berpengalaman. Bahkan dia pernah menaklukkan kerasnya gurun di Nevada sendirian. Namun semuanya berubah ketika dia menuliskan sebuah komentar yang cukup gila di bawah sebuah video. Kenny mengklaim bahwa dalam salah satu perjalanannya di dekat pangkalan angkatan udara Nellis, dia menemukan sebuah goa misterius dengan pintu masuk yang membentuk huruf M secara sempurna. Seharusnya kisah ini kan berakhir di sana ya. Ya mungkin sebagai cerita creepypasta lah yang seringkali muncul di internet. Namun ada satu detail yang membuat bulu kuduk para netizen itu berdiri. Bahwa Kenny bercerita saat dia mencoba mendekati mulut gua tersebut, tubuhnya mulai bergetar sangat hebat. Ini bukan getaran karena dia merasa merinding atau ketakutan, tapi seolah-olah setiap atom di dalam tubuhnya memiliki resonansi dengan sesuatu yang sangat kuat di dalam goa tersebut. Semakin dia mendekat, semakin hebat getarannya. Dan ketika itu terjadi, Kenny memutuskan untuk berlari. Ya, hal yang disebutkan oleh Kenny ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dong. Sebagian besar menantang Kenny dan menuduhnya berbohong dan meminta bukti video jika dia benar-benar menemukan tempat itu. Namun, dia membuktikannya. Jadi, Kenny pun memutuskan untuk kembali ke tempat yang paling dia takuti. Dan di dalam video terakhirnya yang dia upload, Kenny di saat yang sama mencari kembali goa berbentuk M misterius tersebut. Namun sayangnya dia tidak pernah kembali. Kenny meninggalkan jejak digital yang kini menjadi saksi bisu atas sebuah pencarian yang dia lakukan sendiri. Dan hari ini kita tidak hanya akan menceritakan tentang hilangnya Kenny, tapi kita akan mencoba untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. So, selamat datang di Paradox Story. Seperti yang kita tahu kalau Kenny Veitch ini bukanlah seorang pria amatiran. Bahkan dia menyebut dirinya sendiri sebagai Snake Deathmatch, yaitu seorang pria yang memang bangga dengan kemampuannya untuk melakukan kegiatan survival di medan yang paling ekstrim. Namun perjalanannya yang terakhir di November 2014 ini terasa berbeda. Kenny diceritakan pergi ke area di sekitar pegunungan Sheep di sebuah wilayah yang sangat dekat dengan area 51. Dia hanya membawa perlengkapan biasa saja yang seringkali dia bawa. Dan perjalanan ini didokumentasikan dalam sebuah video yang kini menjadi perdebatan tanpa akhir di internet. Dalam rekaman tersebut, kita bisa melihat wajah Kenny yang sangat-sangat sadar akan resiko yang dia ambil. Namun yang tidak kita sadari adalah bahwa kita sedang menonton jam-jam terakhirnya sebelum dia menghilang dari muka bumi. Misteri ini menjadi semakin aneh ketika tim pencari mulai menelusuri rute yang kemungkinan diambil oleh Kenny. Sayangnya, para detektif ini tidak menemukan tubuhnya. Mereka bahkan tidak menemukan pakaiannya dan mereka tidak menemukan tanda-tanda apakah Kenny berhadapan dengan predator atau tidak. Namun di dekat sebuah lubang tambang tua yang sangat dalam dan terlihat vertikal, mereka menemukan sebuah benda yang seharusnya tidak diletakkan di sana, yaitu telepon genggam miliknya atau ponsel. Jadi ponsel itu diletakkan dengan rapi di bibir lubang tambang, seolah-olah sengaja ditinggalkan agar ditemukan. Tapi disinilah paradoksnya terjadi. Jika Kenny terperosok ke dalam lubang, secara tidak sengaja ponselnya seharusnya juga ikut terjatuh bersamanya dong. Jika dia ingin wumdir, kenapa dia harus meninggalkan ponselnya di atas?
Dan yang paling mengganggu adalah tim SAR yang ikut turun mencari Kenny dan menurunkan kamera penyelamat ke dasar lubang tambang tersebut tidak menemukan Kenny sama sekali. Penemuan ponsel ini justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagi seorang pendaki solo traveling, tentu ya ponsel atau GPS ini bagian dari hal yang sangat penting karena ini menyangkut nyawa mereka. Namun, kenapa Kenny meninggalkannya? Ada sebuah teori dan spekulasi dari orang-orang di internet yang mungkin menyebutkan bahwa Kenny mungkin menemukan kembali gua yang bertuliskan atau berbentuk M tersebut dan menyadari bahwa benda elektronik mungkin tidak akan berfungsi atau justru akan terganggu oleh getaran yang dia ceritakan. Namun jika kita melihat lebih dalam pada keterangan saksi dan jejak kakinya, Kenny ini seolah sedang menghindari sesuatu. Di Guru Nevada di malam hari, teman-teman, bisa dibilang tempat ini adalah tempat yang sangat dingin dan bisa membekukan kita. Dan tanpa perlengkapan yang memadai, manusia hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Namun meskipun pencarian besar-besaran dilakukan dengan helikopter dan anjing pelacak, Kenny Veach memang seolah-olah hilang dari dimensi dan realita kita. Jadi ada spekulasi lainnya yang menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang percaya kemungkinan goa berbentuk M yang diceritakan oleh Kenny ini bukanlah goa biasa. Deskripsi tentang bagaimana Kenny ketika memasuki ruangan tersebut atau goa tersebut seakan tubuhnya bergetar, ini sangat identik dengan fenomena fisik tertentu. Yang mana kemungkinan bisa saja Kenny menemukan pintu masuk ke fasilitas bawah tanah rahasia militer yang menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi rendah. Karena di area Nellis itu banyak sekali aktivitas militer rahasia yang tidak terdaftar di peta publik. Maka jika Kenny melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, kepergiannya mungkin bukan sekedar karena dia tersesat, tapi mungkin dia dilenyapkan. Namun sebenarnya ada juga penjelasan dari sisi psikologis yang tidak bisa kita abaikan. Jadi ada kesaksian dari pacar Kenny yang kemudian mengungkapkan bahwa Kenny itu sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Yang ini membuat sebuah paradoks lain bahwa bisa saja Goa M yang diakui keberadaannya oleh Kenny mungkin hanyalah halusinasi dari pria ini yang memang sedang mencari jalan keluar dari kenyataan yang dia hadapi. Namun, teori ini langsung terpatahkan oleh sebuah fakta bahwa Kenny pernah merekam dirinya sendiri di area tersebut dan benar-benar menemukan tempat-tempat yang memang sangat sulit dijangkau oleh manusia biasa. Kita harus mengakui kalau Kenny memiliki fisik yang kuat dan mental yang stabil di alam liar. Jika dia ingin menghilang, dia tidak perlu mengarang sebuah cerita tentang sebuah goa yang membuat tubuhnya bergetar. Dia hanya perlu berjalan dan tidak usah kembali. Tapi ponsel yang dia tinggalkan di bibir lubang tambang ini menjadi teka-teki lagi yang cukup disturbing karena seolah-olah itu adalah pesan terakhir di mana mungkin dia sudah mencapai goa tersebut sebelum dia menghilang. Sebenarnya banyak para pendaki lain yang mencoba mencari goa M yang dideskripsikan oleh Kenny, namun tidak ada satupun yang menemukan tempat itu. Ya seakan-akan goa itu memang tidak ada atau bahkan ikut lenyap. Sebenarnya dalam dunia sains, fenomena di mana tubuh bergetar ini identik dengan efek dari infrasonik suara dengan frekuensi di bawah 20 Hz yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, namun bisa dirasakan oleh seluruh jaringan tubuh. Jadi infrasonik ini adalah semacam suara yang sangat berbahaya karena dia beresonansi dengan organ dalam tubuh manusia. Jika pada frekuensi yang tepat, dia bisa membuat bola mata manusia bergetar dan menyebabkan halusinasi visual, dan bahkan bisa membuat jantung berdetak tidak teratur. Dan hal yang paling mengerikan adalah dia bisa menciptakan perasaan takut yang luar biasa atau semacam sense of dread tanpa alasan yang jelas. Infrasonik ini seringkali ditemukan di tempat-tempat yang dengan kondisi geografis tertentu seperti lorong-lorong goa yang panjang, di mana angin yang masuk dan berputar ke dalam tempat tersebut itu menciptakan semacam frekuensi rendah. Dan seperti yang kita tahu kalau Kenny adalah pendaki yang sudah masuk ke ratusan goa, dan tentu dia tahu rasanya ketika masuk ke ruangan yang sempit dan gelap. Tapi dia tidak pernah merasakan getaran seperti ini sebelumnya. Jika fenomena itu adalah bukan fenomena alam,
maka kita harus melihat ke hal yang lainnya. Dan tentu saja, bisa saja tempat di mana Kenny itu berada dan melihat Gua M adalah bagian dari markas Nellis Air Force. Area ini mungkin adalah tempat di mana dilakukannya pengujian berbagai senjata-senjata militer dan tidak menutup kemungkinan Kenny tanpa sengaja menemukan ventilasi udara dari fasilitas bawah tanah rahasia yang menggunakan generator raksasa. Getaran itu mungkin adalah bagian dari energi yang dikeluarkan dari mesin-mesin itu yang seharusnya tidak diketahui oleh publik. Namun, ada teori yang lebih gila lagi yang seringkali di komunitas pecinta teori konspirasi, yaitu adanya anomali geomagnetik. Karena Nevada itu dikenal memiliki konsentrasi mineral dan logam tertentu di bawah tanah yang bisa mengganggu kompas dan peralatan elektronik. Jika Gua M berada di atas titik temu garis Ley atau pusat energi magnetik yang kuat, maka getaran yang dirasakan oleh Kenny bisa jadi adalah reaksi sistem saraf manusia terhadap medan magnet yang cukup ekstrim. Bahkan beberapa peneliti paranormal menyebut ini sebagai The Stone Tape Theory, di mana lingkungan geologis tertentu itu bisa merekam energi atau peristiwa di masa lalu dan memutarnya kembali lewat frekuensi yang bisa dirasakan oleh orang-orang sensitif seperti Kenny. Misteri hilangnya Kenny Veitch ini hingga sekarang masih belum diketahui dan memang menciptakan berbagai spekulasi-spekulasi dan juga teori dari internet bagaimana Kenny ini menghilang dan apa saja penyebabnya. Dari semua teori tersebut, menurut kalian, kemanakah Kenny Veitch ini menghilang? Dan mana teori yang paling kalian percayai? Coba tulis di komentar. So, itu tadi adalah kisah mengenai hilangnya Kenny Veitch yang menemukan sebuah gua misterius di lokasi yang dekat dengan Area 51. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan selamat datang di Paradox Story.